Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pelajaran Matematika Peminatan. Kali ini pembahasan kita yaitu persamaan trigonometri. Ada beberapa soal yang akan dijelaskan di sini. Misalkan ada sebuah persamaan yang mau kita selesaikan nih. Misalnya persamaannya itu adalah cos 2x ditambah cos 4x sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kalian bisa menggunakan rumus identitas trigonometri, rumus-rumus trigonometri yang sudah kalian dapatkan sebelumnya. Atau cara lainnya, jika kalian lupa dengan rumusnya, kalian bisa menggunakan cara yang akan dijelaskan berikut. Nah, bentuk persamaan ini bisa kita ubah menjadi cos 2x sama dengan negatif cos 4x, gitu kan? Nah, sini udah sama-sama cos nih, berarti kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan rumus persamaan dasar trigonometri, seperti yang sebelumnya sudah kita pelajari. Tapi, permasalahannya di sini ada negatif cos 4x. Nah, karena di sini ada negatif cos 4x, kalian harus ingat kembali mengenai rumus dari sudut negatif. Jadi kalau sin negatif A berarti itu sama dengan negatif sin A. Kalau tan negatif A itu sama dengan negatif tan A. Tapi kalau cos negatif A itu sama dengan cos A. Gitu ya. Maka karena fungsi kosinus itu bernilai negatif di kuadran 2 sehingga kalau kita tadi kan kita butuhnya negatif cos kan, gimana cara mengubah negatif cos, sedangkan untuk rumus sudut negatifnya tadi cos negatifnya itu sama dengan cos sendiri gitu. Nah, karena fungsi kosinus itu bernilai negatif di kuadran 2, maka negatif cos A itu akan sama dengan cos dari pi min A gitu ya, karena di kuadran 2 kan nilainya adalah pi min A atau 180 derajat min A, dan di kuadran 2 nilai kosinus itu negatif sehingga nilai nilai cos pi min A akan sama dengan negatif cos A, sehingga persamaan yang tadi cos 2x plus cos 4x sama dengan 0 kita ubahkan jadi cos 2x sama dengan negatif cos 4x, maka bisa kita ubah negatif cos 4x-nya ini. Mana negatif cos 4x-nya ini bisa kita ubah menjadi ini. Kenapa? Karena tadi kita punya cos pi min A itu sama dengan negatif cos A, gitu kan yang tadi yang di slide sebelumnya, sehingga bisa kita ubah menjadi seperti ini. Lalu kita punya rumus sebelumnya nih untuk menyelesaikan persamaan trigonometri, bahwa ketika cos A sama dengan cos X sama dengan cos A, maka berlaku X-nya itu plus minus A ditambah N dikali 2pi. Ya udah, kita terapkan rumus ini. Kita terapkan rumus ini pada bentuk persamaan yang ini. Kita peroleh selanjutnya berarti cos 2x sama dengan cos pi min 4x kan. Nah, berarti karena di sini ya cos x sama dengan cos A, maka x-nya sama dengan ini. Sedangkan kita di sini punyanya cos 2x sama dengan cos pi min 4x, sehingga di sini x, maka ini 2x, kita ikuti tetap 2x. Di sini kan A. Ini A-nya itu di bentuk yang ini adalah pi min 4x, maka di sininya kita tuliskan pi min 4x, gitu ya. Oke, dari sini kalian bisa langsung substitusi nilai n-nya, untuk n-nya negatif 1, negatif 2, 0, dan seterusnya. Atau bisa juga kalian sederhanakan rumusnya. Berarti ini kita dapat yang positif dan ini kita dapatkan yang negatif. Dari sini boleh kalian langsung substitusi nilai n-nya atau kalian sederhanakan lagi bentuknya. Jika disederhanakan, maka jadi seperti ini kan. Ini, maka kita lepaskan kurungnya jadi seperti ini, lalu kita kesetimbangan ya. Jadi 2x ditambah 4x sama dengan pi ditambah n 2pi. Lalu kita sederhanakan lagi menjadi ini. Nah, ini adalah bentuk sederhananya. Nah, ini tadi ya, masih bisa bentuk sederhananya seperti ini. Baru dari sini kalian substitusikan nilai n-nya. Untuk n-nya negatif 1, maka kalian akan peroleh. Nanti kalian coba ya. Kalian masukkan, kalau n-nya negatif 1, nanti ya kalian akan peroleh X-nya itu adalah negatif pi per 6. Tidak memenuhi ya, karena selangnya 0 sampai 2pi. Untuk N-nya 0, nanti diperoleh X-nya itu pi per 6.
Lalu nanti ini masih memenuhi karena 0 sampai 2pi masih memenuhi. Untuk n-nya 1 kalian akan peroleh x sama dengan pi per 2. Untuk n-nya 2 kalian akan peroleh x sama dengan 5pi per 6. Nanti kalian coba, harus kalian coba satu-satu. Lalu n-nya 3 kalian akan peroleh 7pi per 6. N-nya 4 kalian akan peroleh 9pi per 6. N-nya 5 kalian akan peroleh X-nya 11pi per 6. Ini masih lanjut terus ya sampai tidak memenuhi. Nah, untuk N-nya 6, X-nya 13pi per 6. Untuk N7, 8 pasti juga tidak memenuhi karena bilangannya akan lebih dari 2pi. Nah, sehingga kita dari rumus yang pertama, kita dapat ada 1, 2, 3, kita dapat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 penyelesaian ya. Nah, sekarang kita coba rumus yang kedua. Yang kedua berarti yang negatif. Kalau kalian boleh langsung substitusi n-nya atau kalian sederhanakan dulu. Kita keluarin dari kurungnya. Ya, dikali ya. Ini min pi, min dikali min jadi positif di sini. Udah, lalu kalian sederhanakan lagi. 2x berarti nanti kalian min 4x ya, jadi seperti ini, lalu kalian sederhanakan, jadi dapat x-nya sama dengan ini. Baru kalian substitusi nilai n-nya. Ketika n-nya negatif 1, maka dapat x-nya 3pi per 2, masih memenuhi ya. N-nya 0, pi per 2, masih memenuhi juga. N-nya 1, sudah tidak memenuhi, sudah negatif pi per 2. Sehingga dari sini kita peroleh himpunan penyelesaiannya ada 2. Dan dari yang tadi ada 6 ya, sama yang ini ada 2, kita gabung. Ternyata yang di sini tadi masih masuk ke yang tadi, yang pertama yaitu 9pi per 6. Sama kan ya dengan ini ya. Nah, jadi ini masih masuk ke yang tadi. Begitu pula yang ini juga ada di penyelesaian yang tadi. Sehingga kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah pi per 6, pi per 2, 5pi per 6, 7pi per 6, 3pi per 2, dan 11pi per 6. Gitu caranya. Nah, sekarang kalau ibu punya soal kayak gini, gimana caranya? Tadi kan sama-sama cos, ini cos sama sin. Nah, seperti yang sudah minggu lalu dibahas, kalau ada yang berbeda, maka salah satunya harus diubah sehingga sama. Ini bentuknya bisa kita ubah kan jadi ini. Nah, ini sebenarnya sudah mirip kan sama yang contoh pertama tadi, tapi bedanya di sini yang satu cos, yang satu sin, sehingga harus kalian ubah dulu. Kalian boleh ubah yang cos atau kalian boleh ubah yang sin. Menggunakan apa? Ingat, ada relasi sudut trigonometri yang udah kalian pelajari di kelas 10. Ini ya. Ini harus kalian ingat. Ketika di kuadran 1, maka nilai sin A itu, nilai sin alfa akan sama dengan nilai cos dari 90 min alfa. Kalau kalian nggak percaya, kita coba ya. Misalkan alfanya adalah 30 derajat aja ya, yang mudah dulu. 30 derajat berarti sin 30 derajat itu katanya akan sama dengan nilai cos 90 min alfa. Ntar sin 30 derajat hasilnya berapa? Setengah ya. Nah, kita catat sekarang kalau cos di atas ini ya. Kalau cos 90 min alfa, berarti alfanya masih sama dong. 90 derajat min 30 derajat. Berarti cos 60 derajat. Cos 60 berapa? Setengah juga sama. Nah, berarti terbukti nilainya sama ya. Nah, begitu pula dengan nilai yang lainnya. Bisa kalian buktikan sendiri dengan coba substitusi nilai alfanya. Gitu. Ini relasi sudut trigonometri akan sangat kita butuhkan untuk menyelesaikan persamaan trigonometri. Seperti yang tadi nih, kita punya cos 4x sama dengan negatif sin 2x. Nah, ini ada dua cara. Boleh kalian ubah cosnya, boleh kalian ubah sinnya. Kalau kalian ubah cos menjadi sin, berarti gimana? Berarti kalian peroleh cos 4x-nya itu sama dengan negatif cos dikali sin. Oke, cos 4x, coba kalian lihat dari relasi sudut yang tadi. Cos 4x kan kita mau ubahnya jadi sama ya. Jadi cos kalau diubah menjadi sin dan sin menjadi cos. Berarti dari apa yang udah dituliskan, benar tidak?
Salah ya, karena kan kita mau ubahnya cos jadi sin dan sinnya jadi cos. Sehingga cos 4x ini bisa kita ubah menjadi sin 90 min 4x ya. Kalian boleh lihat relasi yang tadi. Nah, negatif sin 2x ini, sin 2x-nya ini bisa kita ubah menjadi cos 90 min 2x. Karena di sini negatif, maka di sini juga negatif. Gitu ya, berarti cos 4x ini kita ubah menjadi sin 90 min 4x. Dan sin 2x-nya, negatif sin 2x-nya kita ubah menjadi ini. Negatif cos 90 min 2x. Gitu ya. Ini ada yang kebalik di sini ya. Jadi ini cos 4x kita ubah menjadi sin 90 min 4x. Dan negatif sin 2x kita ubah menjadi negatif cos 90 min 2x. Ini harusnya salah ya, tidak sama dengan. Nah, gitu ya. Kalian sesuaikan sama relasi yang tadi. Nah, selanjutnya kalau udah dapet kayak gini, udah kalian selesaikan persamaan ini seperti contoh yang nomor 1 tadi. Kalian lanjutkan ya. Nah, jadi ini ada dua cara. Boleh kalian ubah sinnya, boleh kalian ubah cosnya, atau boleh kalian ubah sinnya. Gitu. Nanti hasilnya pasti akan sama. Hasil penyelesaian atau himpunan penyelesaian itu akan sama. Jadi sekarang tugas kalian adalah menyelesaikan persamaan ini dengan dua cara, yaitu ketika kalian ubah cosnya dan kalian ubah sinnya, lalu kalian bandingkan bagaimana hasilnya. Itu ya, itu tugas yang pertama. Ada satu soal tapi ada dua penyelesaian, mengubah cos dan juga mengubah sin. Oke, lanjut. Nah, sekarang Ibu punya sebuah soal nih, ini merupakan soal UGM 2015, Matematika IPA. Nah, mau menyelesaikan persamaan trigonometri ini pada selang 0 sampai pi. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Kalau sebelumnya kan kita dapetnya masih yang sederhana kan, masih sin x, kayak tadi udah agak kompleks, cos 2x tambah cos 4x sama dengan 0, cos 4x min ya, min sin 2x gitu kan. Nah, sekarang kalau yang sekompleks ini, bagaimana cara menyelesaikannya? Kalau cara menyelesaikan ini sama sebenarnya, pada intinya kalian buat persamaannya menjadi sin 4x sama dengan sin berapa? Gitu. Fokus kalian, tujuan utamanya itu ke sini. Nah, ini kan udah ada sin 4x kan? Nah, berarti fokus kalian mengubah yang ini di ruas kanan ini menjadi sin berapa? Fokusnya adalah ke sini. Ya, fokusnya adalah mengubah ini menjadi bentuknya sin titik-titik atau sin A. Nggak tahu nanti A-nya berapa. Gitu. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Kalian manfaatkan, kalian uraikan dulu apa yang bisa kalian uraikan. Coba kalian lihat di sini. Kalian lihat di sini ada cos x min sin x per cos x secant 4x min sin x secant 4x. Nah, kalian lihat di sini ada cos, dan ada secant. Nah, berarti secantnya ini secant x itu kan sama dengan 1 per cos x ya. Itu kan artinya secant 4x itu sama dengan 1 per cos 4x, ya kan? Nah, berarti 1 per cos 4x ini kan, ini berarti kalian ubah jadi 1 per cos 4x kan? Kalian ubah menjadi ini, lalu cos x berarti dikali 1 per cos 4x, jadinya ini kan, cos x per cos 4x, gitu ya. Nah, begitu pula dengan yang ini berarti kan jadinya 1 per cos 4x kan? Berarti sin x ini dikali 1 per cos 4x, maka jadi sin x per cos 4x. Nah, udah jadi seperti ini, lalu diapain lagi? Kalian lihat ini penyebutnya sama. Berarti bisa kalian satuin. Jadi seperti ini ya kan? Bisa kalian satukan menjadi seperti ini. Nah, dari sini kalian harus ingat lagi. Kalau kalian punya A per B, lihat,
Ini kan sama ya, cos X min sin X. Ini cos X min sin X. Berarti bentuknya sama dengan ini kan? A per B. Ya kan? A per B. Berarti diuraikan jadi gimana? Sama dengan A dikali B per A. Coret kan? Coret, sisanya hanya B. Yang mana B-nya di sini? Cos 4X. Berarti di sini kalian dapat hasilnya sin X sama dengan cos 4X. Sudah. Kalau kalian udah dapat sin 4X sama dengan cos 4X, tadi tujuannya adalah membuat bentuknya menjadi sin 4X sama dengan sin A gitu kan. Nah, sedangkan ini kalian dapatnya sin 4X sama dengan cos 4X. Maka kembali ke cara nomor 2. Kalian bisa ubah sin X menjadi cos, atau kalian ubah cos yang 4X ini menjadi sin. Gitu. Silakan kalian lanjutkan ya. Jadi ada 2 soal yang harus kalian kerjakan. Contoh nomor 2 tadi, 1 soal tapi harus kalian kerjakan dengan 2 cara. Dan juga yang nomor 3 ini kalian lanjutkan. Jadinya ada 3 buah yang harus kalian selesaikan. Yang pertama, contoh nomor 2 yang harus kalian selesaikan dengan 2 cara. Jadi ada 1, 2, dan yang kedua adalah melanjutkan soal nomor 3 ini. Oke, selamat mengerjakan. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.